Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa, Allah yang penuh kasih memelihara hidup kami. Sejenak kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami dengan roh-Mu, urapi kami sehingga kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan untuk mendengar, memahami, dan melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Almanak HKBP yang tertulis dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12. Dan yang menjadi ayat pembimbing adalah dari ayat 10 dan 11. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru yang dibuang. Bapak, Ibu, Saudara, kita tentu sangat tahu peran dan fungsi tukang bangunan yang sangat penting dan strategis untuk berdirinya suatu bangunan yang kokoh, utamanya bangunan rumah, agar dapat berfungsi dengan baik sebagai tempat beraktivitas, beristirahat, dan membina kasih keakraban bagi penghuninya. Sebab tukang inilah yang dapat menentukan kualitas bangunan, yang dimulai dari sejak memastikan jenis material dan kualitas material, serta pengerjaannya, hingga juga keindahannya. Oleh karena itu, ilustrasi yang dipakai Tuhan Yesus di nas bacaan malam ini, yaitu tentang batu yang dibuang tukang-tukang bangunan, merupakan kritik keras kepada elit Yahudi, yaitu ahli Taurat, Farisi, dan tua Yahudi. Mengapa mereka dikritik? Sebab mereka tidak paham benar siapa Yesus itu, sehingga mereka mengesampingkan, bahkan berupaya hendak merajapati atau membunuh Dia. Mereka cerdik agar tidak langsung dengan tangan mereka untuk membunuhnya. Lalu mereka berupaya memakai kekuatan demokrasi yang direkayasa dan kekuatan penguasa Romawi. Saudara, kritikan itu sangat jelas dan keras bahwa Mesias yang dianalogikan batu atau material bangunan, tetapi dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi Dia ternyata adalah atau menjadi penjuru, batu yang sangat penting, yang tidak sembarang batu. Sebab batu penjuru adalah batu yang ditempatkan sebagai pondasi di sudut utama dari suatu bangunan baru. Batu itu akan menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Jelasnya,
tukang-tukang yang tidak benar ini sungguh tidak tahu bahwa batu yang mereka buang itu adalah batu yang sangat penting bagi manusia. Dan itu terjadi adalah oleh Tuhan sendiri. Hal inilah yang tidak disadari dan diimani oleh tukang-tukang tanda petik yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yaitu elit Yahudi yang tadi. Sesungguhnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru itu adalah dirinya sendiri. Tetapi elit Yahudi mengesampingkan dia, membuang dia. Saudara, mengapa para tukang yang disebutkan di sini membuang batu itu? Tentu karena mereka tidak tahu atau tidak mau tahu dengan karya Tuhan yang sudah nyata di hadapan mereka sendiri. Ini adalah persoalan umum, saudara-saudaraku. Persoalan tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitarnya. Persoalan tidak mau tahu siapa yang memelihara hidupnya. Persoalan tidak mau tahu dengan masa depannya atau tujuan hidupnya. Persoalan yang sangat banyak di tengah-tengah kehidupan ini, tapi berpusat kepada tidak mau tahu kepada Tuhan yang memelihara, dan karenanya tidak pernah benar-benar merasakan sukacita dalam kehidupannya. Saudara, sesungguhnya inilah penolakan mereka kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang mereka akui adalah Tuhan mereka. Jelasnya yang terjadi dalam diri mereka yang disebutkan sebagai tukang-tukang bangunan ini hanya Tuhan di bibir dan tidak benar mengenal siapa Tuhan itu dan tidak tahu rencananya yang sesungguhnya. Mereka mengatakan Yahweh itu adalah Tuhan mereka, tetapi mereka tidak benar-benar memahami apa rencana Yahweh dan apa yang telah diperbuatnya di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga mereka menolak Yesus. Tapi sesungguhnya menolak Yesus adalah sama dengan menolak Yahweh yang mereka katakan sebagai Tuhan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sobat renungan Shalom, apa yang dialami oleh mereka ini tentunya tidak lagi terjadi untuk kita di saat sekarang ini. Sebab jika mereka menolak Yesus, itu adalah penolakan kepada Allah, dan itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sungguh kalau kita masih seperti mereka menolak Yesus, istilah Betawinya kebangetan. Sebab Dia sudah menebus dosa kita, Dia sudah mau berkorban untuk keselamatan kita. Lalu kita menolaknya, lalu kita membuangnya, tentunya benar-benar adalah kebangkitan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu dari nyanyian kita dalam Kidung Jemaat ini sungguh indah. Kidung Jemaat nomor 252. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Saudara-saudaraku, gereja di mana kita berada semua orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, dasarnya, batu penjurunya adalah Kristus.
gereja, yaitu kita semua, berdasar atau diikat dengan batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita diingatkan kembali bahwa dengan darah Yesus itu yang menjadi kurban, itu adalah menjadi tebusan, membuat kita selamat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, penggenapan dari nubuatan itu jika orang-orang Yahudi menolak, tapi tentunya kita mengaminkan, mensyukuri, dan hiduplah di dalam penggenapan nubuatan itu. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah apa yang Tuhan telah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Sungguh indah, itu juga dikatakan oleh orang Nazaret, orang-orang yang dekat dengan Yesus. Tapi kemudian bersama dengan elit Yahudi, mereka menolak bahwa Yesus adalah penggenapan dari segala nubuatan. Tetapi untuk kami ya Tuhan, benar bahwa Yesus adalah batu penjuru gereja, dan dialah yang mengikat kami semuanya di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berkatilah kami dengan roh-Mu sehingga kami benar-benar hidup dalam diri Yesus Kristus. Gereja-gereja yang ada di dunia ini pun tetap terikat dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami Tuhan malam ini, dalam istirahat kami lindungi kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang masih sakit, Tuhan sembuhkan jugalah mereka. Terima kasih, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.